kita berbicara tentang bagaimana orang tua untuk memantaskan diri menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kita memerintahkan anak kita untuk sholat, untuk mengaji, tapi kita gak pernah sholat dan mengaji. Maka apa yang dilihat oleh anak di rumah, maka itu yang akan ditiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia. Rekan-rekan sekalian, berbicara tentang parenting merupakan perbincangan yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena parenting, kita berbicara tentang bagaimana orang tua untuk memantaskan diri menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Ini berbicara tentang orang tua, bukan berbicara tentang anak-anak. Makanya parenting it's about parent. Parenting adalah tentang orang tuanya, bukan tentang anak-anaknya. Untuk itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hal yang harus diperhatikan ketika kita menerapkan parenting kepada anak-anak kita. Namun sebelum itu, jangan lupa rekan-rekan untuk like video ini, subscribe channelnya, dan klik tombol loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan disuguhkan dalam channel ini. Ada yang harus kita perhatikan ketika kita menerapkan parenting kepada anak-anak kita. Yang pertama, yang harus kita perhatikan adalah usia anak. Usia anak dan seiring dengan berjalannya tumbuh kembang anak, maka pola asuh yang kita terapkan harus dinamis, menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak bisa kita menerapkan anak yang usia di bawah 6 tahun dan di atas 6 tahun dengan pola asuh yang sama. Tentunya harus ada perbedaan dengan memperhatikan usia perkembangan anak, usia psikologis anak, dan memperhatikan tumbuh kembang anak. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pahami kebutuhan dan kemampuan anak-anak kita. Setiap anak itu unik. Dia memiliki keunikannya masing-masing. Tentunya tidak bisa anak kita yang baik itu sesaudara kita bandingkan dengan anak yang lainnya. Semisal, wah, yang ini sudah bisa seperti ini nih, kok yang ini belum? Maka proses membandingkan antara anak satu dengan yang lainnya itu tentu akan menyakitkan bagi psikologis anak-anak kita. Untuk itu, biarkan anak-anak itu tumbuh secara mandiri, berkembang dengan stimulus yang tepat yang kita berikan, dan tetap kita harus memahami kebutuhan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah orang tua ketika menerapkan parenting maka harus kompak. Jangan sampai ketika yang satu menerapkan parenting yang strength, disiplin, tapi yang satu justru sangat longgar. Karena kebiasaan anak ketika dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, tentunya dia akan memilih yang paling enak, yang paling menyenangkan bagi anak. Maka ketika sudah ada ketidakkompakan antara ayah dan ibu dalam menerapkan parenting yang ada, tentu ini akan kurang efektif bagi keberlangsungan parenting yang diterapkan di rumah. Yang keempat, anak butuh teladan atau contoh yang positif. Jangan sampai ketika kita mengharapkan anak tidak terlalu lama dalam penggunaan gadget, tapi justru kita berlama-lama dengan menggunakan gadget. Kita memerintahkan anak kita untuk sholat, untuk mengaji, tapi kita gak pernah sholat dan mengaji. Maka apa yang dilihat oleh anak di rumah, maka itu yang akan ditiru. Untuk itu, jadilah teladan atau contoh positif bagi anak-anak kita, sehingga nantinya anak-anak kita bisa meniru apa yang kita lakukan. Yang kelima, komunikasi dua arah yang baik. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan anak tentunya harus bisa berjalan dua arah secara positif tentunya. Jangan sampai kita hanya komunikasi dari satu sisi, dari sisi orang tua.
Sesekali kita mendengarkan anak bercerita, sesekali kita mendengarkan perasaan anak, jangan sampai memotong ketika anak berbicara. Maka ketika komunikasi dua arah ini berjalan dengan positif, ini tentunya akan berdampak terhadap hubungan yang sangat erat dan kelekatan antara orang tua dengan anak. Yang keenam, bangun disiplin yang positif. Disiplin tentunya tidak bisa langsung terjadi. Mulai dilakukan dengan hal-hal yang kecil dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Semisal kita harapkan anak kita disiplin bangun pagi tepat waktu, sholat subuh, atau mungkin langsung merapikan tempat tidurnya. Disiplin ini harus tetap kita tanamkan dari hari yang terkecil dan yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Yang ketujuh, konsisten dalam menerapkan aturan. Ketika kita sudah menerapkan aturan kepada anak-anak kita, maka hendaknya kita konsisten. Semisal kita sudah memberikan batasan kepada anak kita, jam sekian sampai jam sekian waktunya ngaji, jam sekian sampai jam sekian waktunya matikan TV, jam sekian sampai jam sekian waktunya menggunakan gadget, maka konsisten dengan aturan yang sudah kita berikan. Ketika kita sudah tidak konsisten, maka anak-anak kita justru akan timbul kebingungan, dan aturan yang kita buat untuk mendisiplinkan anak, untuk menerapkan anak itu patuh kepada apa yang kita harapkan, akan hancur semuanya karena ketidakkonsistenan kita. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menerapkan pola asuh kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.